Halo semua, terima kasih telah menonton kembali tayangan ini. Pada tayangan yang lalu, kita sudah membahas banyak hal tentang open source intelligence. Dan seperti janji saya sebelumnya, bahwa dalam video kali ini, kita akan membahas terkait tools yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi open source intelligence. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan tools open source intelligence, kita perlu mengetahui tentang manfaat penggunaan OSINT dalam pencarian informasi. Pengumpulan OSINT memiliki manfaat terukur yang sangat tergantung pada tujuan Anda dan jenis informasi apa yang ingin Anda kumpulkan. Berikut ini adalah manfaat umum open source intelligence yang banyak ditemukan. Yang pertama, manfaat dari sisi resiko yang ditimbulkan. Dengan menggunakan dan mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum, hal itu tentu tidak memiliki resiko yang berarti dibandingkan dengan menggunakan keberadaan manusia di lapangan untuk mengumpulkan informasi, terutama di negara-negara yang sedang berkonflik. Yang kedua, manfaat dari sisi biaya. Mengumpulkan informasi OSINT, jika ditinjau dari biaya yang ditimbulkan, tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber-sumber intelijen lainnya, seperti penggunaan sumber daya manusia atau satelit mata-mata untuk mengumpulkan informasi yang menghabiskan banyak biaya dan waktu. Kemudian, manfaat kemudahan aksesibilitas. OSINT selalu tersedia di mana saja, tanpa mempedulikan siapakah Anda, baik dari institusi, organisasi, maupun individu sekalipun. Kemudian, manfaat dari isu legal. OSINT dapat dibagikan dari dan kepada berbagai pihak, tanpa harus khawatir bahwa akan melanggar lisensi hak cipta apapun, karena sumber daya dan informasi yang tersedia dan telah diperoleh tersebut telah dipublikasikan untuk umum. Berikutnya, membantu dalam penyelidikan keuangan dan pajak. Open source intelligence membantu pekerjaan lembaga pemerintah khusus untuk dapat mendeteksi orang-orang yang melakukan penghindaran pajak. Pemantauan akun media sosial, liburan, serta gaya hidup target sangat berguna bagi inspektor pemerintah yang sedang mengejar target untuk kasus pendapatan yang tidak dilaporkan. Kemudian, mencegah pemalsuan online. Open source intelligence dapat digunakan untuk menemukan produk palsu dan mengerahkan polisi untuk menutup situs atau mengirim perintah ke pengelola situs web untuk berhenti berurusan dengan pihak pemalsu.
Dan yang terakhir, manfaat open source intelijen untuk mempertahankan stabilitas politik. OSINT membantu pemerintah untuk memahami sikap warga negaranya dan segera bertindak untuk mengambil kebijakan guna menghindari konflik yang lebih besar dengan masyarakat umum yang mungkin dapat terjadi di masa mendatang. Kita masuk pada cara menggunakan open source intelijen. Yang pertama, tentukan tujuan Anda sebelum memulai. Apa yang ingin Anda ketahui? Setelah Anda mengetahui tujuan Anda, maka Anda dapat memulai mencari informasi yang relevan. Yang kedua, kenali sumber-sumber informasi yang tersedia. Saat ini terdapat banyak sumber informasi yang tersedia, seperti berita, media sosial, situs web, dan data pemerintah, serta lain sebagainya. Pastikan Anda mengetahui sumber-sumber informasi yang kredibel dan akurat. Yang ketiga, gunakan alat-alat yang tersedia. Saat ini telah disediakan berbagai macam alat yang dapat menunjang proses pengumpulan informasi yang bisa Anda gunakan, seperti Google Search, Twitter Search, dan Maltego. Alat-alat ini dapat membantu Anda mengumpulkan dan menganalisis informasi lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang terakhir, analisis informasi dengan cermat. Pastikan informasi yang Anda temukan akurat dan terkini. Jangan lupa untuk membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber lainnya. Kita masuk pada pembahasan inti dari topik ini, yaitu alat-alat yang bisa digunakan untuk mendukung proses open source intelijen. Yang pertama, Twitter Search. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk mencari informasi di Twitter. Twitter Search dapat digunakan untuk mencari tweet yang berisi kata kunci atau yang ditulis oleh orang tertentu. Yang kedua, Maltego. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber. Maltego dapat digunakan untuk membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara orang, organisasi, dan peristiwa. Yang ketiga, Reckoning. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk situs web, media sosial, dan DNS. Reckoning dapat digunakan untuk membuat laporan yang berisi informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, Showdown.
Alat OSINT ini dapat digunakan untuk mencari perangkat yang terhubung ke internet. Shodan dapat digunakan untuk mencari perangkat yang tidak aman atau yang memiliki kerentanan keamanan. Yang kelima, social links adalah alat yang dapat digunakan untuk menemukan profil media sosial untuk orang ataupun organisasi. Yang keenam, The Harvester. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk menemukan alamat email, profil media sosial, dan kehadiran online lainnya untuk organisasi dan orang lain. Yang ketujuh, Spiderfoot. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial, situs web, dan catatan publik. Yang kedelapan, Hunchly. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk melacak orang dan organisasi secara online. Yang kesembilan, People. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk menemukan orang secara online berdasarkan nama, alamat email, atau profil media sosial mereka. Selanjutnya, OSINT Framework. Alat OSINT ini dapat digunakan secara gratis dan open source yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Kemudian, Google Search. Google Search adalah salah satu alat OSINT yang paling populer. Google Search dapat digunakan untuk mencari informasi di internet, termasuk berita, media sosial, dan situs web. Yang berikutnya, BabelX. Alat OSINT ini dapat digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Ini dapat berguna untuk penelitian OSINT karena memungkinkan Anda mengumpulkan informasi dari sumber-sumber dalam bahasa lain. Kemudian, Google Docs. Google Docs adalah query pencarian khusus yang dapat digunakan untuk menemukan informasi yang tidak mudah diakses melalui pencarian Google biasa. Selanjutnya, Have I Been Founded? Alat ini adalah situs web yang memungkinkan Anda memeriksa apakah alamat email Anda telah terlibat dalam pelanggaran data. Yang terakhir, Thread Connect. Alat ini adalah alat komersial yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data intelijen serta ancaman. Demikianlah pembahasan kita terkait Open Source Intelligence atau yang kita sebut dengan OSINT. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa OSINT adalah alat yang sangat bermanfaat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
Dengan memahami cara menggunakannya, Anda dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk umum agar dapat membuat keputusan yang lebih baik. OSIN juga adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan menggunakan OSIN, perusahaan dapat memahami pesaing mereka, melacak tren pasar, menilai resiko, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share jika informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.